Nah terus Ustaz, tadi yang sangat fenomenal sekali Ustaz. Nah ini kita punya videonya kawan-kawan. Yang ketujuh ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Yang ketujuh ini khilaf, ya. Yang ketujuh ini khilaf di antara ulama, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau dia mengeluarkan mani dengan sengaja, istimna ini, kalau jumhur ulama berpendapat batal. Tetapi Imam Ibnu Hazm, Imam Asy-Syaukani dan Syekh Al-Albani rahimahumullah berpendapat bahwa itu tidak membatalkan puasa. Dan ini kuat karena nggak ada dalil yang mengatakan batal. Dia berdosa dengan istimna itu, dia mengeluarkan mani dengan onani itu, dia berdosa. Tapi puasanya tidak batal karena nggak ada keterangan atau nas atau dalil. Nah namanya itu istimna atau onani Ustaz ya. Iya. Nah kata beliau itu onani atau istimna ataupun coli itu kata beliau setelah beliau mengkaji daripada hadis-hadis, beliau malah mengambil faham yang bahwa onani itu ataupun coli itu tidak batal Ustaz. Nah tidak batal, artinya diperbolehkan. Nah ini kan khawatir kalau disalahgunakan. Nah, ini repot Ustaz. Kasihan yang masih jomblo ataupun yang sedang bertengkar sama istrinya berbulan-bulan, kan khawatir itu disalahgunakan. Nah padahal banyak mengatakan juga bahwa itu adalah batal. Nah menurut Ustaz sendiri dengan hadis-hadis Rasulullah itu bagaimana Ustaz? Apakah memang itu betul-betul tidak membatalkan atau itu memang betul-betul justru batal dan membuat dosa besar Ustaz? Jadi masalah onani tadi yang diceritakan itu sebetulnya itu tidak terjadi. Soalnya begini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kalian nafsu tinggi, kalian tidak mau menikah, itu dari kata awalnya kan seperti itu, maka siamlah kalian puasa, atau banyak olahraga kalian ya. Maka ini lagi puasa, enggak mungkin seperti itu. Jadi enggak mungkin seperti itu. Ada orang puasa tahu-tahu tengah hari kok tegang gitu kan. Ini kayaknya agak miring sedikit gitu kan. Enggak normal. Sebetulnya ya enggak normal. Jadi tatkala orang puasa itu kan nahan nafsa anil hawa. Jadi menahan nafsu di situ. Jadi enggak mungkin kalau ada orang siang hari tahu-tahu tegang gitu kan. Apalagi laki-laki. Laki-laki, ada perempuan kadang-kadang juga nggak kuat seperti itu, maka berpuasalah kalian. Berpuasa artinya berpuasa yang betul, jangan sampai berbuat maksiat seperti itu. Karena lagi-lagi Ramadan ya, Ramadan terus orang sedang berpuasa ya. Orang berpuasa, makanya puasa ini sertailah dengan iman. Jadi iman ini dia mempunyai keyakinan dia senantiasa dilihat oleh Allah. Innallaha sami'un alim, sami'un basir ya. Jadi orang yang berpuasa dalam keadaan iman, makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Jadi dalam kata arti takwa di sini dijelaskan di dalam hadis tadi, apa namanya? Man shoma ramadhana imanan. Jadi kalau dia berpuasa dengan iman ya. Jadi terlalu jauh kita membahas sampai dia bilang puasa tidak batal ya. Jadi dia terlalu apa namanya ya? Kalau dikatakan bodoh ya enggak juga sih. Orang dia ceritanya hadis ini, hadis soe ini apa namanya? Mardud, ini maudhu. Jadi dia bukan bego sebetulnya enggak, cuman dia kelewat gitu. Kelewat. Enggak sadar kayaknya. Orang yang sedang berpuasa dengan iman pada Allah, maka dia masa dia apa namanya, apa istilahnya ya, ngucok gitu ya. Jadi istilah apa itu? Onani itu bahasa Jermannya cungur cuy. Ini kelewat, kebahasan itu kelewat. Betul. Orang yang berpuasa itu pasti dia tertunduk hawa nafsunya. Ini kok ada orang berpuasa dibilang jadi mengeluarkan dengan onani, mengeluarkan air mani, dia sudah puas, sudah nikmat, dia bilang enggak batal puasa. Ini kayaknya kata Oma terlalu. Enggak ya kawan, itu salah satu perbuatan yang sungguh
sebetulnya keji sekali ya. Jadi kita puasa ini menjaga rohani, menjaga jasmani agar puasa kita ini dipandang, dinilai oleh Allah. Jadi kalau makanya kita ini berpuasa dengan imanan, dengan iman pada Allah, dengan imanan kepada Allah, dengan iman yang betul kepada Allah, agar tidak disertai sifat-sifat yang seperti tadi ya. Orang ini kadang-kadang otaknya terlalu porno, terlalu ngawur gitu kan. Jadi masa ada orang puasa dia sampai onani seperti itu kan aneh. Ya mungkin ada, tapi dia orang yang tidak beriman pada Allah. Tapi kalau orang beriman mustahil, apalagi para ustadz, mustahil itu. Apalagi orang ahli ilm punya pemikiran sampai ke situ, mustahil, nggak bakalan ya. Maka kalau dia dengan sengaja, maka batal puasanya itu. Batal. Tapi kalau dia mimpi ya, orang mimpi Nggak sengaja kan? tidak sengaja, tapi segera dia mandi, haus gitu. Tapi kalau dengan sengaja, apa bedanya dia dengan sengaja berjima dengan istrinya? Atau dia pakai selain istrinya? Istri orang ya? Nah, atau istri, bahaya lagi. Iya. Gitu. Istri Pak RT. Nah, bahaya, maka hati-hati. Jadi makanya di sini penting kita memilih guru atau memilih ulama siapa yang menjadi patokan kita. Betul. Jadi tetapkan diri kita mempunyai patokan ulama yang Ahlussunnah wal Jamaah, yang tidak ke sana kemari, yang tidak membingungkan, ngawur, yang tidak membingungkan ya. Kadangkala dia bilang enggak ada dalil, enggak ada contoh, jadi repot. Ada enggak contoh dari Rasulullah seperti itu gitu kan? Kok sampai orang onani enggak batal gitu, gimana ceritanya? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka dengan itu bergurulah, ingatlah, bergurulah dengan para ulama yang Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak nyeleneh, tidak nyeleneh. Ini penting ya ikhwan. Kadang-kala kita ini kalau memang ada kebaikannya ambil, enggak jadi masalah. Bukan kadang-kadang ada orang bilang begini, membaiat seakan-akan. Jangan dengerin omongan dia, jangan ikutin, jangan duduk dengan dia. Itu sudah menyalahi sebetulnya. Kita ini tatkala ada majelis farta'u, mampirlah kalian. Farta'u man hadara majelis ilm, kataballah, lebih-lebih di bulan Ramadan. Kataballahu lahu ta'ala bi kulli qadamin ibadatu sana. Barang siapa yang hadir ya dalam majelis, duduk dalam majelisnya para ulama, para ahli ilmu ya, fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan, kataballah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bi kulli qadamin ibadatu sana. Kadang ada ustadz yang seperti itu, jangan duduk dengan dia, jangan dengerin pengajian dia. Ini kayaknya enggak ada bedanya dengan iblis gitu. Merasa tersaingi mungkin. Iya. Oh enggak, dengan ilmu enggak boleh seperti itu. Bersaing itu, bersainglah. Enggak apa-apa, keluarkan kemampuan ilmu kita, sampaikan apa yang ada dalam yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami, sampaikan. Tapi jangan kita membuat kota. Betul. Enggak boleh duduk di sana, enggak boleh dengerin itu. Bagaimana kalau ternyata ulama itu yang betul menurut Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau menurut Allah sebab hidayah, sebab dia kita mendapatkan hidayah? Betul. Kita kadang-kadang semua orang divonis ini kafir, ini bid'ah, ini dolalah. Ini enggak boleh seperti ini. Kita harus bersatu. Sampaikan bagaimana pemahaman kita, biasa. Al-mujtahid biasa. Berbeda pendapat itu biasa. Tapi jangan sampai kita memvonis, kamu kafir, kamu bid'ah, kamu ahli neraka. Golongan ini enggak perlu didengarin. Ini salah ya kawan, salah. Itu orang seperti ini nih kita perlu hati-hati. Bukan enggak perlu dengerin, kalau yang baik ambil. Tapi yang nyeleneh-nyeleneh itu ditanyakan dulu sama para ulama, sama ahli hadis, sama ulama kita yang Ahlussunnah wal Jamaah. Supaya kita tidak salah paham di antara mengamalkan agama dan bagaimana kita supaya selamat, terutama di bulan Ramadan, supaya selamat pahala kita ini, pahala puasa kita ini tidak bocor, tidak hilang begitu saja. Seperti itu ya. Masya Allah. Nah kawan-kawan, dari yang beliau paparkan tadi mengenai tadi masalah onani, itu sebetulnya kalau di bulan puasa rasa-rasanya nggak mungkin itu. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya puasa sendiri itu adalah menahan nafsu. Nah kalau ada orang yang melakukan seperti itu, berarti dia tidak melakukan puasa dengan iman secara otomatis. Kalau dia tidak melakukan iman, ya pahala puasa nggak ada. Bisa saja disebutkan batal walaupun dia tidak minum ataupun makan.
Nah kawan-kawan, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang sangat singkat ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk kalian semua, dan mudah-mudahan untuk menambah keimanan kita, semakin cinta kepada Allah, semakin memelihara ibadah puasa kita. Jangan sampai kita berlelah-lelah berpuasa seharian selama 1 bulan, namun akhirnya pahala kita tidak dapat sama sekali karena perbuatan hal-hal yang disepelekan oleh kita sendiri. Nah Ustadz, apa ada pesan-pesan untuk kawan-kawan kita di sana, untuk kawan-kawan subscriber kita, mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita kepada Allah, Ustaz. Baik, ya ikhwani fillah, para pendengar, para penonton video ini, ulun Al-Fakir mohon ampun sebanyak-banyaknya, dan ini himbauan untuk para pendengar, para penonton, ya. Jangan karena video yang kami share, yang kami sebarkan, ya, ini pahala antum hilang. Kadang-kadang ada komen-komen yang mengajak beradu, ya, provokatif jadi, lah. Ya, jadi jangan sampai, kita tetap menghormati pendapat, ya. Selama pendapat itu tidak keluar daripada syariatnya baginda Rasulullah, kita tetap hormati. Maka dengan seperti ini insyaallah kita, persaudaraan kita ini tambah erat. Maka menjalin silaturahim ini adalah salah satu sunnah yang akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu silaturahim kita mungkin dengan seperti ini, dengan video yang antum lihat, dengan yang kawan-kawan buat, itu ada satu hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satulahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian ingin mencintai atau mengingini umur antum panjang, rezeki antum luas, maka falyasil rahimah, sambunglah silaturahim. Maka mungkin dengan seperti ini, dengan tidak saling caci mencaci, dengan tidak saling komen yang tidak enak, yang tidak menyinggung perasaan orang lain, maka insyaallah kita tetap dalam koridor sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa menyebarkan kebaikan. Ini tidak lebih daripada nasihat untuk diri sendiri dan kawan-kawan, bukan mengajarin antum semua, namun ini salah satu mengisi di bulan Ramadan. Barangkali siapa tahu sebelumnya ada yang kurang paham sehingga paham, maka disitulah kita insyaallah akan mendapatkan pahala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Maka tatkala ada kekurangan, kesalahan, itu adalah kebodohan kami, dan mohon doanya agar diri kita ke depan tambah baik. Amin ya rabbal alamin.